Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) secara hybrid di 90 titik daerah pada Senin 29 September 2025. Acara akad massal 25.000 rumah tersebut digelar di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, acara akad massal dihadiri 250 masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilan tetap dan tidak tetap. Sisanya, 24.500 masyarakat berpenghasilan rendah lainnya melakukan serah terima rumah secara daring. Ada 17 segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan melakukan akad massal tersebut, yakni tunanetra, pengumpul barang bekas, tukang becak, tambal ban, pengemudi ojek online, asisten rumah tangga, ART, dan petani. Kemudian tukang cukur rambut, buruh, tenaga kerja migran, guru, bidan hingga TNI dan Polri. Senyum bahagia terpancar dari wajah masyarakat saat menerima kunci rumah pada acara akad massal tersebut. Bagi para penerima manfaat, program ini bukan sekadar hunian, tetapi juga simbol kepastian dan ketenangan bagi keluarga kecil mereka. Hilmi, seorang tunanetra tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya usai menerima kunci. Ia mengaku sangat bersyukur bisa mengakses hunian dengan berbagai kemudahan dari pemerintah. Alhamdulillah sangat senang dan terharu mendapatkan rumah dengan akad massal di acara Pesona Kahuripan. Alhamdulillah. Tenornya itu selama 20 tahun, angsurannya 1,2. 1,2. Ya? Kenapa? 1,2 ya? Iya, 1,2 angsurannya. Ungkapan serupa datang dari Rudiansyah. Pedagang makanan online ini mengaku sangat terbantu mendapatkan hunian lewat program FLPP. Program subsidi untuk hunian ini memberikan kemudahan yang sangat signifikan, terutama karena adanya kebijakan tanpa uang muka. Ia pun menegaskan bahwa tujuan utamanya mengambil rumah subsidi adalah untuk keluarga. Saya ngambil yang 15 tahun mas, gitu. Yang 15 tahun yang sekiranya cukup sama pemasukan saya aja. Sederhananya kan, kita kan pasti harus kayak ngebangun-bangun lagi mas, kayak bagian belakang kan nggak sempat tutup ya kan. Jadi setidaknya kalau misalkan 1.438 dalam 15 tahun dan itu flat ya, itu untuk yang subsidi ya, itu setidaknya kan sisa-sisa uang dari kita itu bisa buat beli hebel pelan-pelan, kayak contohnya kayak saya aja nih, bantuin si bapak nukang saya, gitu loh. Setidaknya namanya orang berapa subsidi kan gitu ya. Ya udah itu sih, maksudnya nggak terlalu berat lah, flat sampai selama 15 tahun dia itu nggak ada nambah-nambah sama sekali. Keuntungan dari rumah subsidi seperti itu. Dan kalau untuk ngobrolin masalah bangunan nih lumayan kokoh dia, besinya besi 10 yang saya rasain sih, kan gitu. Nggak ecek-ecek juga besinya juga gitu, nggak kayak besi-besi 10 banji gitu. Ini modelnya 10 padet dia dibikinnya. Cerita lainnya juga datang dari Zulkifli, ayah almarhum Afan Kurniawan, yang menerima rumah hibah dari pemerintah. Bagi keluarga Zulkifli, rumah ini bukan sekadar atap, tetapi juga berkah besar setelah lama hanya bisa menumpang. Saya sekeluarga alhamdulillah cukup. Ucapan terima kasih sama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sangat membantu sekali bagi saya sekeluarga, tuturnya. Suasana penuh haru dan bahagia itu menjadi bukti nyata betapa program rumah subsidi FLPP tidak hanya memberi hunian, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi jutaan rakyat kecil Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapra Heru Pudio Nugroho mengatakan, akad massal KPR FLPP ini jadi yang terbesar sepanjang sejarah sejak digelar perdana pada 2010 silam. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas kebijakan menambah alokasi KPR subsidi FLPP dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit di tahun 2025.
Di tahun-tahun sebelumnya kami laporkan kami hanya menyalurkan rata-rata 200 sampai 220 ribu unit, Pak. Sehingga kenaikan tahun ini merupakan kenaikan terbesar dalam sejarah KPR subsidi FLPP. Heru menegaskan, akad massal ini diselenggarakan sesuai arahan Presiden untuk memberikan karpet merah bagi rakyat di sektor perumahan. Khususnya dalam penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, IPK, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait. Lalu, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Purwagandi, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia, DI, Peri Warjio, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, BP Tapra, Heru Pudyo Nugroho. Perlu diketahui, peresmian rumah subsidi itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program 3 juta rumah ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta unit lainnya adalah kuota untuk renovasi rumah di pedesaan dan pesisir. Sebelumnya, program pembangunan 3 juta rumah hingga awal September masih nihil. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Fahri Hamzah, mengaku bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto belum terrealisasi pada 2025. Fahri menyebutkan, penyebab utama tidak tercapainya pembangunan 3 juta rumah tahun ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian PKP untuk menjalankan program tersebut.